Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 dan telah lulus seleksi administrasi, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan penata kelola jalan dan jembatan, yang teman-teman sedang mencari materi dan juga latihan soal, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal yang tentunya sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR dari yang telah lulus pada tahap pertama. Yang tentunya materi dan soal yang kita berikan untuk pembelajaran pada video ini sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dari Kemenpan RB dan juga FR yang terbaru. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman, saya akan informasikan terkait jadwal pelaksanaan P3K. Nah, untuk pelaksanaan jadwal P3K kompetensi teknis dengan CAT itu akan dilaksanakan tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Selanjutnya, mungkin teman-teman sudah tahu juga untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan, yakni soal-soal terkait tes kompetensi teknis, ada tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara. Dan di video ini kita akan berikan materinya, dan bagi teman-teman yang ingin menguji apakah kemampuan teman-teman terkait soal-soal tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara itu sudah bagus atau belum, silahkan ikuti latihannya, linknya ada di deskripsi. Oke, untuk keempat subtes ini sebetulnya sudah diinfokan terkait kisi-kisinya oleh Kemenpan RB dan juga BKD. Dan di video ini kita akan resumekan buat teman-teman agar mempermudah belajar karena ya kita tahu untuk yang mengikuti tes seleksi P3K itu sudah bekerja di instansi masing-masing, kemudian sibuk ya, kemudian di rumah sudah berkeluarga. Jadi kita bantu teman-teman untuk merangkum, menyusun materi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara agar memudahkan teman-teman untuk belajar. Oke, kita mulai dari materi manajerial. Jadi untuk materi manajerial sesuai dengan informasi dari Kemenpan RB dan juga BKD, untuk kompetensi manajerial itu ada 8 materi yang akan diteskan, yakni integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengolah perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi ada 8 materi yang harus teman kuasai. Nah, jadi nanti soal-soal yang akan teman-teman dapatkan untuk tes manajerial tidak akan jauh dari 8 kompetensi ini atau dari 8 topik ini ya. Maka dari itu teman-teman harus tahu terkait definisi dan lain-lainnya yang sesuai dengan yang diinformasikan oleh Kemenpan RB dan juga BKD. Nah, kita mulai dari materi kompetensi manajerial terkait integritas. Nah, integritas sendiri yakni adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jika teman-teman mendapatkan soal nanti ya, dan untuk soalnya itu mengacu pada definisi ini, maka dari itu ini merupakan tes integritas ya teman-teman. Dan jika mendapatkan soal integritas, teman-teman harus menjawab pilihan jawabannya yang mengacu pada indikator perilaku yang ada di sini ya. Nah, di sini ada tiga, salah satunya untuk level pertama, yakni indikator perilaku bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, kemudian melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jadi, carilah pilihan jawaban yang mengacu pada indikator perilaku yang ada di sini nanti pada saat manajemen tujuannya apa untuk memaksimalkan poin yang teman-teman dapat. Sehingga bisa menjadi peringkat pertama untuk nanti rankingan. Nah, untuk selanjutnya, untuk indikator perilaku level 2, level 3, dan yang lainnya, teman-teman bisa di pause dan dibaca ya teman-teman. Oke, dan ini adalah hanya preview dari keseluruhan materi yang telah kita susun, tim penyusun susun ya. Dan bagaimana cara mendapatkan keseluruhan materi yang telah kita susun nanti saya akan infokan di akhir video. Oke, selanjutnya kita masuk ke
materi teknis. Untuk materi teknis sendiri, itu sudah diatur oleh Kemenpan RB juga ya, sudah diinformasikan oleh Kemenpan RB di surat B5767 MSM 0100 tahun 2024 terkait materi pokok soal seleksi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Yang isinya teman-teman yakni untuk penata kelola jalan-jalan jembatan itu ada 11 topik yang harus teman-teman pelajari, yakni terkait kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Yang kedua ada teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Ini untuk kompetensi umum. Untuk kompetensi khusus, teman-teman harus pelajari juga terkait perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan, kemudian melaksanakan konstruksi jalan, pelaksanaan konstruksi jalan dan terowongan, reservasi jalan, jembatan dan terowongan, lingkungan dan keselamatan jalan, kemudian pengadaan lahan dan dampak sosial, kemudian yang ketujuh pendanaan jalan, jembatan dan terowongan, kemudian yang kedelapan pengoperasian lalu lintas, dan yang kesembilan bahan uji mutu. Oke, ini adalah topik-topik yang harus teman-teman kuasai dan pelajari. Nah, kita sudah bantu tim penyusun untuk tes penata kelola jalan jembatan, kita sudah susunkan buat teman-teman. Selain dari ini juga, kita mengambil referensi dari teman-teman kita yang telah lulus pada P3K tahap pertama. Nah, dari kedua source ini kita buat modulnya ya buat teman-teman untuk mempermudah belajar. Di antaranya ini ada kompetensi umum ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dibaca ya tentang kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Ini adalah preview saja, kemudian ini kompetensi khususnya juga terkait perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan. Ini adalah materi preview, teman-teman bisa di-pause dan dibaca. Dan ini adalah preview dari keseluruhan 11 topik yang telah kita susunkan materinya sesuai dengan kisi-kisi di sini dan juga aturan-aturannya dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus. Selanjutnya, jika teman-teman tertarik dengan materi yang telah kita susun untuk mempermudah belajar, nanti saya akan infokan di akhir video bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian dari materi ini kita buatkan soal-soal latihan buat teman-teman. Khusus untuk video ini kita buat ala-ala CAT ya teman-teman. Nah, di sini untuk penata kelola jalan dan jembatan. Sebagai informasi, untuk setiap soal kita tidak akan bacakan untuk soal dan juga pembahasannya. Coba teman-teman baca dan pahami soal-soalnya agar apa? Agar teman-teman terbiasa dan bisa lebih cepat memahami apa maksud yang di soal nanti yang teman-teman dapat. Seperti itu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Jadi setiap soal itu ada batasan waktu, setelah habis waktu akan muncul pembahasan. Kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah preview soal saja dari soal-soal yang telah kita buatkan. Jadi jika teman-teman tertarik dengan materi mensiswa tadi, kemudian teknis yang sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR, nah kita uh, sudah siapkan buat teman-teman. Jika tertarik bisa order materi dan latihan soal ke 089696117841 atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Link WhatsApp-nya langsung ada di deskripsi dan juga harganya sudah tertera di deskripsi dan itu sangat terjangkau sekali ya teman-teman. Dan apa saja yang akan teman-teman dapat yakni modul teknis, modul mensoswan, paket soal, dan pembahasan sudah termasuk. Kemudian total soal lebih dari 700 soal yang teman-teman harus kerjakan. Formatnya PDF ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga lulus untuk P3K tahap 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.